Rio de Janeiro diguncang operasi paling mematikan dalam sejarah Brasil. Penggerebekan yang dilakukan untuk memerangi geng narkoba besar di negara tersebut telah memicu sentimen publik Brasil. Melansir Reuters, operasi yang dilakukan polisi Rio itu telah direncanakan secara menyeluruh selama lebih dari 2 bulan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Polisi negara bagian Rio usai melancarkan operasi penggerebekan geng narkoba besar Komando Vermelho. Penggerebekan terjadi di favela Complexo do Alemão dan Penha 28 Oktober 2025. Pihak berwenang mengungkap tujuan operasi ini adalah untuk membongkar jaringan narkoba dan menyita senjata ilegal. Langkah ini diambil menanggapi meningkatnya kekerasan dan taktik narkoterorisme seperti serangan pesawat tak berawak terhadap polisi. Lebih dari 2.500 personel polisi dan militer diterjunkan menggunakan kendaraan lapis baja, helikopter, dan melakukan sekitar 250 surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Dalam operasi tersebut, aparat menyita lebih dari 0,5 ton narkoba dan 75 senapan, serta melumpuhkan operasi geng di wilayah yang menjadi sasaran. Operasi untuk memerangi kartel narkoba negara ini menewaskan sedikitnya 119 orang, termasuk 4 petugas. Melansir Reuters, pihak pembela umum mengatakan jumlah akhir korban operasi ini akan meningkat menjadi 132 orang. Penggerebekan geng narkoba besar ini pun menjadi operasi paling mematikan dalam sejarah Brasil. Polisi negara bagian mengungkap penggerebekan telah direncanakan secara menyeluruh selama lebih dari 2 bulan. Operasi ini dirancang untuk membawa tersangka ke lereng bukit berhutan, tempat unit operasi khusus tengah menunggu untuk menyergap. Kepala Keamanan Negara bagian Rio Victor Santos mengakui tingkat kematian tinggi tidak diinginkan tapi diperkirakan. Santos mengatakan, operasi kekerasan yang terjadi tidak berkaitan dengan berbagai acara global yang akan diselenggarakan Rio minggu depan. Warga lingkungan Penha di Rio mengumpulkan puluhan mayat dari hutan dan menumpuk lebih dari 70 mayat di tengah jalan utama. Salah satu ibu korban, Tawa Brito, mengatakan dirinya hanya ingin membawa anaknya keluar dan menguburkannya. Beberapa keluarga lain turut melaporkan tanda-tanda penyiksaan pada jenazah korban. Tingginya korban jiwa dalam operasi militer baru Brasil ini membuat para pejabat PBB dan pakar keamanan melayangkan kritik. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan, pembunuhan yang terjadi menambah tren penggerebekan polisi yang sangat mematikan di komunitas-komunitas terpinggirkan di Brasil. PBB dalam sebuah pernyataan mendesak penyelidikan yang cepat dan efektif atas peristiwa yang terjadi. Sementara itu, Gubernur Rio Claudio Castro mengatakan pihaknya meyakini mereka yang tewas dalam operasi itu adalah penjahat yang menembakkan senjata dari hutan. Menurutnya, korban sebenarnya dalam operasi ini hanya petugas polisi. Castro mengungkap penggerebekan itu sebagai upaya memerangi narkoterorisme di negaranya. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengaku terkejut dengan operasi yang dilancarkan polisi Rio yang mematikan dan penuh kekerasan. Pasalnya, operasi itu dilakukan tanpa pemberitahuan atau melibatkan pemerintah federal. Komando Vermelho bukanlah nama asing di telinga warga Brasil. Mereka merupakan salah satu organisasi kriminal terbesar di Brasil dan telah kokoh menguasai Amazon. Kelompok kriminal ini mulai muncul pada awal 1970-an
dari aliansi di penjara antara tahanan politik dan penjahat biasa selama masa kediktatoran militer. Awalnya, Komando Vermelho didirikan untuk melindungi narapidana dari kekerasan, lalu berkembang menjadi jaringan perdagangan narkoba berskala besar dengan teritorial yang kuat, terutama di favelas Rio de Janeiro. Pada tahun 1980-an, Komando Vermelho mengendalikan pangsa terbesar perdagangan narkoba di favelas Rio dan menjalin kemitraan dengan kartel Kolombia untuk memperluas operasinya secara internasional. Struktur geng ini desentralisasi namun hierarkis, dengan pemimpin yang dipenjara tetap memiliki pengaruh atas donos atau bos favela yang mengendalikan penjualan narkoba dan wilayah lokal. Geng ini juga terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan pemerasan. Komando Vermelho kini telah menjadi mitra kunci bagi bandar narkoba dan kelompok bersenjata di Peru dan Kolombia. Sejak 2023, Komando Vermelho berhasil mengungguli kelompok kriminal saingan lainnya. Kartel narkoba besar ini mulai mendominasi perdagangan narkoba lokal di Leticia, Kolombia, ibu kota departemen Amazonas, dan di kota Madya Tabatinga, Brasil. Bukti nyata pengaruh Komando Vermelho adalah apa yang disebut decretados, istilah yang digunakan oleh pejabat publik di daerah yang bahkan telah menjadi bahasa gaul di kalangan anak muda setempat. Operasi polisi di Rio de Janeiro yang menyasar geng besar narkoba Komando Vermelho menjadi operasi paling mematikan sepanjang sejarah Brasil. Kematian ratusan orang atas peristiwa ini pun memicu kemarahan publik dan sorotan internasional. Meski diklaim berhasil melawan geng narkoba, namun bukti lapangan dan laporan keluarga menunjukkan pelanggaran HAM berat. Saat ini, pemerintah federal berada di bawah tekanan untuk menyelidiki dan mengendalikan kekerasan aparat lokal. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.